Saudara yang terkasih di dalam Kristus, di dalam suasana Kamis Putih saat ini kita diingatkan untuk tetap rendah hati. Dan di dalam kehidupan yang rendah hati Tuhan akan menyapa kita melalui firman-Nya. Mari bersama kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah, di dalam setiap kehidupan kami, Tuhan mengajarkan untuk kami tetap rendah hati. Engkau menyapa kami sore hari ini melalui firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan dan semangat untuk kami tetap melanjutkan kehidupan yang Tuhan berikan. Terima kasih ya Allah, bersabdalah, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Sang Sumber Sabda yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan di dalam ibadah Kamis Putih pada sore hari ini dari Injil Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai 35 yang demikian. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia kita semua yang merindukan sabda Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, suasana Kamis Putih saat ini begitu semarak. Dan bahkan Kamis Putih mengingatkan akan penderitaan Kristus semakin dekat. Apa yang akan kita lakukan bila kita mendapat kesempatan terakhir ketika kita masih hidup? Ada banyak macam-macam jawaban. Ada yang ingin menikmati makanan kesukaannya. Wah, aku pengen ini, pengen itu. Karena sebentar lagi akan dipanggil Tuhan. Ada yang ingin berjalan keliling-liling dunia menghabiskan waktu-waktu terakhir. Ada pula yang ingin menghabiskan waktu bersama dengan orang-orang yang dicintai. Tetapi betapa banyak jawaban yang berbeda. Ternyata semua jawaban menunjukkan keinginan untuk memuaskan keinginan diri sendiri sebagai saat-saat terakhir di dalam hidupnya. Hal ini mungkin sangat terasa wajar mengingat realitas kematian itu menjadi akhir kehidupan di dunia ini. Dengan kematian berarti hidup tidak dapat kembali lagi dan juga tidak ada lanjutannya lagi. Wes rampung ning dunya. Kan orang sudah mati. Segala kesempatan ternyata sudah berakhir, sudah selesai. Semuanya sudah berhenti. Sayangnya kematian itu sebuah misteri. Tidak ada yang tahu kapan itu terjadi. Kita tidak tahu kapan akan matinya kita. Di mana kita mati, kita tidak tahu, dan bagaimana caranya kita mati pun kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi nantinya. Sehingga walaupun tahu kita pasti mati, kita pasti akan menyatakan belum siap dengan kematian. Manusia pasti akan mati, tetapi kita akan menjawab tidak akan siap ketika kita ini diberitahu kapan kita akan mati. Kita terkejut atau kaget saat kematian itu datang. Kita akan lebih sedih lagi, kecewa lagi. Sesuai kematian pun meninggalkan sebuah pertanyaan.
Apa yang terjadi setelah kita mati? Akan ada pertanyaan-pertanyaan lagi. Apa yang akan terjadi? Di mana kita berada setelah mati? Kita akan kemana? Bersama siapa? Dan bagaimana keadaan kita setelah mati? Itulah manusia. Sedangkan dalam kematian kita dalam puncak yang begitu kehilangan. Puncaknya kita tidak dapat merasakan apa-apa. Mati adalah kehilangan segala yang ada di dunia dan tidak bisa membawa apa-apa yang kita miliki. Kedudukan, kekayaan, orang yang dikasihi, hingga tubuh kita sendiri juga kita tinggalkan. Kembali menjadi debu, kembali menjadi tanah. Yesus pun demikian. Yesus mengetahui saat kematiannya hampir tiba. Pada saat-saat terakhir itulah Yesus mengungkapkan kasih kepada murid-muridnya dengan penuh sukacita dan penuh kasih. Meski ia tahu niat jahat Yudas Iskariot yang mengikuti dorongan iblis untuk mengkhianatinya, Yesus menunjukkan bahwa kasih Allah tidak dapat dikalahkan oleh kejahatan manusia. Peristiwa salib mengungkapkan di balik segala derita bukan berarti Yesus kehilangan kuasa dan kasih-Nya. Justru sebaliknya, sehingga sebagaimana ia datang dari Bapa dan kini saatnya ia akan kembali kepada Bapa untuk menunjukkan kemuliaannya, bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Memang sangat dramatis dan mengejutkan. Yesus menjadi seperti seorang hamba yang membasuh kaki murid-muridnya. Kamis putih identik dengan pembasuhan kaki. Saat-saat terakhir di mana Tuhan Yesus akan menderita, Tuhan Yesus memberikan kasih yang begitu dalam, yaitu membasuh kaki muridnya. Pekerjaan ini seperti pekerjaan yang dilakukan oleh seorang budak yang membasuh tuannya. Bahkan para murid belum pernah membasuh kaki gurunya. Para murid sekalipun belum pernah membasuh kaki Yesus. Ataupun di antara mereka sendiri belum pernah saling membasuh. Oleh sebab itu, ini sangat mengejutkan. Hingga reaksi yang muncul adalah pertanyaan bagi Petrus. Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku. Kalau kita baca dimulai ayat yang ke-6. Tuhan Yesus merasa bahwa dirinya ini adalah yang harus dibasuh. Petrus terkejut. Dirinya merasa tidak pantas menerima perlakuan Tuhan Yesus. Tetapi menolak pelayanan Yesus berarti menolak kasih dari Yesus. Nah, ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, Petrus harus belajar akan karya kasih Tuhan tidak selamanya dapat dipahami. Tetapi menerima dengan percaya adalah sikap iman yang benar. Bahwa apa yang dilakukan Yesus harus diimani bahwa itulah yang dikehendaki Tuhan. Tindakan pembasuhan kaki yang dipandang rendah dan hina telah dilakukan Yesus justru menjadi gambaran bagaimana ia akan direndahkan dalam kematian demi keselamatan umat yang dikasihinya. Nah, ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, dengan jalan inilah yang memungkinkan bagi kita untuk memperoleh bagian yang di dalam kehidupan kita dibersihkan dosa-dosa kita, jika kita juga mau memberi diri untuk dibasuh oleh Tuhan Yesus melalui kasih-Nya. Dari sikap ini ada perintah baru. Dari sikap inilah Tuhan menolong kita untuk kita bisa meneladani akan kasih-Nya. Yang pertama, dalam situasi dimuliakan, Yesus justru merendahkan diri sedalam-dalamnya. Seperti pribadi yang sedang mencintai seseorang yang sakit,
Kalau kita mencintai seseorang yang kita cintai itu sakit, maka ia akan melayani dan melakukan pekerjaan yang paling rendah dengan penuh sukacita. Walaupun itu belum pernah dilakukan. Karena dia sangat mencintai, maka ia akan melakukannya dengan penuh sukacita. Masih banyak orang yang merasa terlalu terhormat untuk melakukan hal-hal yang rendah, ataupun merasa terlalu tinggi untuk melakukan tugas-tugas yang kasar. Tetapi tindakan Yesus membasuh kaki para muridnya menunjukkan pribadi Allah yang mulia atas segala sesuatu, tetapi mau bertindak rendah bagi manusia yang sangat dikasihinya. Yang kedua, kedekatan kepada Allah juga membawa semakin erat kepada manusia. Ternyata sekalipun Yesus datang dari Allah dan kembali kepada Allah, tidak membuat Tuhan Yesus itu jijik terhadap manusia dengan segala perkara duniawinya yang dilakukan. Yesus tidak jijik terhadap kita yang penuh dengan dosa. Kemuliaan Allah tidak memisahkan Yesus dengan manusia. Tindakan pembasuhan kaki oleh Tuhan Yesus kepada muridnya mengajarkan bahwa tidak ada yang lebih dekat dengan sesamanya daripada orang yang hidup dekat dengan Allah. Yang ketiga, semakin dilukai, semakin mengasihi. Yesus sejatinya sadar bahwa dirinya sebentar lagi akan menerima pengkhianatan dari murid yang dikasihinya, murid yang paling dekat, orang yang sering bersinggungan, yang selalu bertemu, ngobrol, beraktivitas bersama. Dan hal yang wajar bila setiap pengkhianatan menimbulkan luka, akan ada kebencian, dosengit kalau dikhianati. Pasti itu akan terjadi. Namun kasih Yesus menampilkan justru semakin besar, dan bahwa kasihnya semakin meluap. Semakin dihianati, semakin dilukai, maka semakin untuk kita mengasihi. Betapa sering dan mudahnya kita menjadi marah terhadap kesalahan dan menjadi benci terhadap orang yang sudah menyakiti kita. Sering kita mendapat perlakuan, tetapi kita membalasnya dengan perlakuan yang sama dan bahkan lebih kita melakukan daripada apa yang telah kita terima dari orang lain. Dibenci kita membalas membenci, disakiti kita membalas disakiti. Dan bahkan di akhir bulan Maret ini terjadi peristiwa yang sangat memilukan. Ada bom bunuh diri di depan gedung gereja. Mengingatkan di dalam kehidupan kita, biarlah itu terjadi. Yang harus kita tunjukkan, kita tetap mengasihi, tetap mengampuni, dan tetap hidup di dalam kerendahan hati, agar kita ini benar-benar menjadi murid dan saksi Kristus yang sejati. Oleh sebab itu, ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, melalui bacaan kita di dalam ibadah Kamis Putih sore hari ini, kerendahan hati adalah kemuliaan kasih. Mari kita merendahkan hidup kita, sama seperti Kristus di detik-detik kehidupannya. Mungkin akan terasa berat, tetapi dia mau merendahkan diri. Di dalam kerendahan diri ada perintah yang baru yang harus kita terima. Saling mengasihi. Jika kita saling mengasihi, maka hidup kita akan ada bersama Tuhan, dan Tuhan tinggal di dalam kehidupan kita. Saling mengasihi, saling mengampuni. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi. Mengasihi suami, mengasihi istri, mengasihi orang tua, mengasihi anak, dan mengasihi sesama kita. Lupakan luka lama, lupakan kebencian, rasa dengki, dendam, iri hati. Kita tunjukkan kasih agar Tuhan benar-benar nyata di dalam kehidupan kita. Selamat mengasihi, selamat menghayati Kamis Putih, dan selamat menyongsong Jumat Agung di dalam perjamuan kudus.
Roh Kudus menolong dan menuntun kita. Amin.